Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Jen dan Kak Yosafat. Selamat hari Minggu ya adik-adik semuanya. Nah, sekarang sebelum kita memulai ibadah, Kak Jen dan Kak Yosafat mau mengajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji nama Tuhan dulu. Sudah siap semuanya? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Tepuk tangan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dari awal, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya kakinya ya. Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ulang dari awal ya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Apa adik-adik? Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semuanya. Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku, oh, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi.
dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Sama-sama ya, yang terakhir. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Yeay! Nah, masih semangat kan adik-adik untuk memuji Tuhan? Semangat? Semangat! Nah, hari ini penampilan Kak Jen sama Kak Yosafat agak beda ya. Karena kita memakai masker. Adik-adik di rumah juga jangan lupa ya Kak Yos ya. Iya. Untuk rajin memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak ya. Tapi kali ini nggak apa-apa lah, deketan dikit aja, yang penting ada jarak. Jangan terlalu deket ya adik-adik ya. Nah, ya sekarang kita mau tetap memuji nama Tuhan. Kita naikkan lagu yang kedua. Tetap tepuk tangan ya. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Ulang. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Siap. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, ha, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya. Hey, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Refnya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi refnya adik-adik aja ya. Lebih indah dari, yeay, lebih indah dari. Oh Yesus, sama-sama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Terakhir. Oh Yesusku. Yeay. Nah, sekarang boleh duduk ya adik-adik ya. Duduknya dalam sikap doa. Karena kita mau memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan cerita tentang firman Tuhan Yesus. Sudah siap semuanya? Yuk, semuanya sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau menyanyikan lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari.
syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita persilahkan Kak Yosafat untuk berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, rema dan kehidupan kami. Tuhan berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat marifat dari Tuhan terus mengalir atas kakak yang menyampaikan firman Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Alek dan Kak Lila. Gimana adik-adik? Kita sudah masuk bulan 6. Sebentar lagi sekolah loh. Iya. Nah, kalau tatap muka, kalian jangan lupa ya, 3M tetap harus dijaga ya. Contohnya, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tetap kalian kalau ketemu teman nggak boleh ya peluk-pelukan dulu. Kak, 5. Apa tuh? Bukan 3M lagi, 5M. Oh, apa Mungkin tuh? tambah 1, Kak. Menghindari kerumunan. Jadi nggak boleh main rame-rame begitu ya, Dek ya. Harus bisa jaga jarak. Terus satu lagi Kaila pesenin, nanti kalau kalian di sekolah, kan kalian pakai masker. Kalian nggak boleh pegang-pegang masker teman. Atau tukeran masker. Kamu maskernya lucu. Aku nggak punya yang kayak gini. Nggak boleh tukeran masker. Tukeran. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh buka masker. Selama kegiatan belajar dan mengajar, masker tetap harus dipakai. Oke? Sekarang kita buka aja Kak Alek. Oke, sekarang Kak Alek sama Kak Lila buka ya. Nah, tema firman Tuhan kita hari ini adalah tentang Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Kita baca Alkitab dulu aja Kak Alek. Oke, baik. Yuk kita baca Alkitab. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Oke. Yuk, kakak bacain ya. 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Oke. Oh, jadi Roh Kudus itu ada di dalam kita gitu Kak ya. Katanya di Alkitab gini begitu bilangnya. Nah, ada pertanyaan nih Kak. Siapa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Kok bisa dia di dalam kita gitu? Roh Kudus itu diartikan adalah roh kebenaran yang berasal dari Tuhan. Yang ada di dalam diri kita sendiri. Bagi yang percaya kepada Tuhan.
Contohnya gimana tuh Kak? Mungkin dijelasin ke adik-adik, Roh Kudus tuh seperti apa? Nah adik-adik, Roh Kudus itu adalah tidak berwujud. Kakak perumpamakan Roh Kudus itu seperti cahaya. Di mana tanpa cahaya kita tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa beraktivitas. Bahkan tanpa cahaya pun adik-adik tidak akan bisa belajar, betul nggak? Ya betul, gelap ya. Iya, sama juga seperti Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Dia akan menuntun kita menuju kehendak Bapa, Ya, betul. melakukan apa yang Bapa perintahkan pada diri kita. Oh betul juga. Nah sekarang misalkan gini nih, adik-adik tuh mungkin udah ngerti kayak gitu, tapi pertanyaannya kayak gini mungkin Kak Alex. Dari mana ya kalau kita tahu kalau Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, gimana tuh Kak Alex? Nah, itu sama kan waktu adik-adik nih lagi mau ulangan nih, terutama adik-adik kan bingung, aduh gimana nih soalnya susah nggak ya, bisa nggak ya, bisa jawab nggak? Oh lagi belajar ya? Iya, coba adik-adik tenangkan diri dulu, terus adik-adik coba tutup mata, lipat tangan, coba adik-adik berbicara, kita berdoa dulu ya. doa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus menguatkan kita, membantu kita dalam belajar. Nah, setelah adik-adik berdoa, Kayaknya lebih tenang ya kalau kayak gitu ya. pasti Terus Tuhan kasih kita hikmat untuk bisa belajar gitu ya Kak Itu. Alex ya. dengan sendirinya Roh Kudus itu ada dalam diri kita masing-masing adik-adik, asal kita percaya kepada Tuhan. Iya betul juga. Jadi ini Kaila tarik kesimpulan begini ya Kak Alex. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita itu dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Betul, Betul ya? Terus kita bisa jadi saksi Tuhan dalam kehidupan kita. betul. Jadi kita berbuat baik dan orang lihat kita, oh anak Tuhan tuh pinter-pinter, baik-baik gitu ya. Jadi itu pasti Tuhannya Tuhan Yesus deh gitu. Iya. Jadi Tuhan Yesus yang dimuliakan gitu ya adik-adik ya. Terus Roh Kudus itu akan menyertai kita di dalam hidup kita itu sampai selama-lamanya gitu ya Kak Alex ya. Ya. Roh Kudus akan selalu membantu kita, menghibur kita. Dia akan menenangkan hati dan jiwa kita. Oke, sampai ketemu. Akan dilanjutkan dengan Kak Nining. See Sampai you, jumpa, Dede. bye-bye. Terima kasih Kak Alex, Kak Lila sudah menjelaskan tentang Roh Kudus ke adik-adik, luar biasa. Nah, Kak Nining mau melengkapi ya. Tapi sebelumnya adik-adik, Kak Nining mau ajak adik-adik untuk belajar satu pujian tentang Roh Kudus. Kita mau belajar Roh Kudus lewat lagu supaya adik-adik bisa mengingat-ingatnya. Oke? Yuk sama-sama Kak Nining belajar pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Kita mau nyanyi dengan gerakan ya. Siap semua? Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera damai. Sama-sama ulang sekali lagi ya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera damai. Pelindung dan pembimbingku, penghibur dan penolongku, menunggu langkah hidupku, dekat dengan Dia
kita mau belajar kata per kata dari pujian ini. Siap semuanya? Dari kalimat yang pertama, Roh Kudus hadir di sini, di dalam hati kita. Kak Alex Kalila sudah menjelaskan bahwa Roh Kudus itu senantiasa ada di dalam diri kita. Kenapa Roh Kudus bisa ada dalam diri kita? Ketika kita percaya bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah Roh Kudus ada dalam hati kita. Kenapa begitu? Karena cuma Roh Kudus yang bisa meyakinkan, memberikan keyakinan dalam hati kita, percaya bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Juru Selamat. Makanya adik-adik, kalau ada teman-teman yang belum bisa percaya, Tuhan Yesus masa sih Juru Selamat? Tuhan Yesus masa sih yang satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga? Nggak percaya? Jangan kita benci mereka. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada dalam diri mereka. Jadi mereka nggak bisa ngerti itu. Bersyukur kalau adik-adik percaya. Itu tandanya ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam hati kita. Karena Roh Kudus yang memberikan penjelasan pada kita, sehingga kita bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, terus kalimat yang kedua berkata apa? Roh Allah yang Maha Suci. Kenapa sebutannya Maha Suci? Kan Nining bacakan ya, di Filipi 4 ayat 8, di situ dikatakan begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Emang ada manusia yang bisa mikir yang baik-baik, selalu berbuat baik, berpikir baik? Nggak ada. Manusia cenderung untuk melakukan dosa, melakukan yang jahat. Kalau ada Roh Kudus yang menuntun kita, nah Roh Kudus itu yang mengajarkan semua yang baik itu. Buktinya apa? Udah dikasih contoh ya sama Kak Helen sama Kak Denny 2 minggu yang lalu ya. Dia bilang gini, kalau lagi nyontek terus ada rasa itu dosa loh, nggak boleh loh itu. Nah, siapa yang ngingetin itu? Itu Roh Kudus. Membuat adik nggak tenang. Aduh gimana ya ini ya, aku salah ini, aku udah nyontek, nggak boleh nih, salah ini di hadapan Tuhan, nggak bener ini, firman Tuhan nggak ngajarin gini. Itu siapa yang mengingatkan? Roh Kudus. Nah, adik-adik, bisa nggak kita cuek sama Roh Kudus? Bisa. Roh Kudus ingetin ya. Contoh nih, contoh yang lain. Ya, hari ini belum baca Alkitab, diingetin. Ya, siang, terus sore belum baca Alkitab. Terus kita gini, tanggung, lagi main handphone, tanggung, nanti aja deh. Terus tiba-tiba pas kita lagi habis makan kita udah janjian. Habis ini kita main ya sama kakak atau sama siapa, sama teman kita main lagi. Habis makan diingetin, ayo belum baca Alkitab. Oh iya, habis makan. Tapi tanggung, habis ini mau main lagi. Kita cuekin. Lama-lama ya kita beneran nggak merasa bersalah. Nggak apa-apa tuh, sehari nggak baca Alkitab nggak apa-apa, besoknya nggak apa-apa. Tapi ingat, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu bisa berduka, bisa sedih. Kenapa? Karena dia ngingetin kita terus, tapi kita nggak mau nurut, nggak mau mendengarkan. Jadi Roh Kudus itu berfungsi dalam hidup kita, tapi kita juga harus taat. Ya, jadi kalau kita diingetin, oh iya belum baca Alkitab, oke, iya Tuhan, misalnya lagi tanggung, bentar ya Tuhan, habis ini, oke, Roh Kudus habis ini aku baca Alkitab. Beneran, jangan ntar deh, akhirnya lama-lama kelupaan. Nah, makanya disebut Roh yang Maha Suci, karena selalu mengajarkan yang benar, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar dalam hidup kita. Kalimat yang ketiga, penuhi kasih ilahi, yang bisa membuat adik-adik punya kemurahan hati, pengen memberi kepada orang lain atau pengen menolong. Itu karena apa? Karena ada kasihnya Tuhan, karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Karena apa? Pada dasarnya manusia itu pelit, terus egois, apa-apa maunya buat
diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, itu karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bisa memaafkan orang berbuat salah sama kita, kita bisa memaafkan. Itu juga karena ada Roh Kudus. Karena pada dasarnya orang pengennya apa? Bales, ya kan? Oh, dia udah jahatin aku juga pengen jahatin dia. Maunya begitu kan? Tapi firman Allah ngajarin kita apa? Memaafkan, mengampuni. Orang yang bersalah balas dengan kebaikan. Nah, kalau kamu bisa praktekkan itu karena ada Roh Kudus dalam hidupmu. Terus kalimat selanjutnya, damai sejahtera dia beri. Nah, sekarang ini lagi masa pandemi. Semua orang ketakutan. Aduh, jangan keluar-keluar dulu, jangan pergi-pergi dulu. Bener nggak? Bener. Kalau nggak penting jangan pergi. Tapi kamu di rumah, papa mama masih harus kerja ke kantor, keluar rumah. Kamu takut, aduh mama, jangan keluar-keluar deh. Terus gimana? Papa mama nggak boleh kerja. Ya, nanti kalau keluar-keluar, kalau pulang bawa virus gimana? Kamu takut. Aduh Tuhan, gimana? Nggak perlu panik, nggak perlu takut. Bahasa sekarang nggak perlu parno. Kenapa? Karena ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Kamu baca Mazmur 91. Kak Nining ingetin sekali lagi ya, itu bukan mantra, tapi itu kebenaran firman. Baca Mazmur 91, perlindungan Allah ada dalam hidupmu. Jadi nggak perlu takut, berdoa. Kalau papa mama pergi, Tuhan Yesus tolong jagai. Kakak mungkin ada keperluan pergi juga, kakak, Tuhan tolong jagai kakak. Supaya ketika masuk ke rumah ini kembali, Tuhan Engkau yang menolong semua. Tidak ada virus yang ikut, tidak ada sakit penyakit. Kita semua di rumah ini dilindungi karena perlindungan Tuhan nyata buat keluarga adik-adik semua. Nah, yang bisa kasih damai sejahtera, membuat adik-adik nggak panik, nggak ketakutan, nggak dikit-dikit khawatir, aduh gimana, itu siapa? Roh Kudus. Yang membuat adik-adik percaya bahwa Tuhan pasti melindungi keluarga kita, siapa? Roh Kudus. Nah, sekarang kita belajar refrainnya. Ada fungsinya Roh Kudus itu. Diberikan sebutan loh. Yang pertama apa? Pelindung. Nah, Kak Nining mau sharing sedikit cerita. Dulu masih ingat Kak Nining pernah cerita Shalom waktu itu. Kak Shalom masih kecil ya. Tiba-tiba kami mau pergi ya, mau pergi sewa mobil. Terus Kak Shalom nangis. Dia bilang ganti mobilnya. Kita bingung, kenapa sih ini anak tiba-tiba nangis ganti mobilnya? Kak Shalom mungkin juga nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam Kak Shalom kasih warning, kasih tanda, ganti mobilnya, ganti. Kak Nining bingung, kenapa ini anak ya? Tapi Roh Kudus yang di dalam Kak Nining kasih ingat, ayo berdoa. Waktu berdoa, iya harus ganti mobil. Nggak ngerti kenapa. Akhirnya Kak Nining bilang, kita ganti mobil aja deh. Ganti, mau cari mobil yang lain. Dan ternyata bener. Sehari sebelum berangkat, kendaraan yang awal Kak Nining mau sewa, kan Kak Nining udah ganti ya mobilnya. Yang awal Kak Nining mau sewa, ternyata kecelakaan parah di jalan tol. Kalau Kak Nining masih sewa itu, maka Kak Nining bisa-bisa batal berangkat atau pusing lagi tukar mobil. Tapi karena Kak Shalom udah diberi Roh Kudus warning ya, Kak Shalom dengan nangis gitu, nggak biasa-biasanya, tapi dia nangis minta ganti mobil. Dan Roh Kudus yang ada di dalam Kak Nining juga menyambut ya, berdoa, oh iya Tuhan ganti mobil. Padahal nggak ngerti kenapa kita ganti mobil, ternyata Tuhan melindungi kita. Nah, itu pelindung. Roh Kudus fungsinya juga sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu salah satu tugasnya ngapain? Mengajar. Adik-adik, kalau kamu tiba-tiba ditaruhkan Roh Kudus untuk mendoakan orang yang sakit, Roh Kudus yang akan ngajarin kamu caranya mendoakan orang yang sakit. Atau sebaliknya, kamu baca Alkitab,
Terus nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan, kamu bisa ngerti. Bahkan mungkin kamu bisa menyampaikan kebenaran firman kepada orang lain. Ini loh maksudnya firman ini, maksud ayatnya seperti ini. Kamu bisa ngajar ke orang lain. Atau yang lain lagi, tiba-tiba kamu bisa berdoa syafaat. Doa buat bangsa, doa buat keluarga, doa buat orang lain. Karena apa? Pada dasarnya orang sering berdoa buat diri sendiri aja. Jarang ya orang yang berdoa buat orang lain. Tapi kalau kamu bisa mendoakan orang lain, itu karena Roh Kudus yang mengajarkan kepada kamu. Nah, kemudian Roh Kudus sebagai apa? Penghibur. Kalau kamu lagi bete, ayo siapa nih yang sering bete-bete, yang sering tiba-tiba diajak ngomong jawabnya cuma 1-2. Ya, au, ya, tar. Kenapa? Lagi bete. Wah, siapa nih yang nguasain hati kita? Ya, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, maka ketika kamu lagi bete, tiba-tiba nggak jelas ya, bete gitu, kamu doa, Roh Kudus tolongin aku, kasih sukacita, kasih damai sejahtera. Tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih penghiburan buat kamu. Kamu bisa bersikap manis sama orang-orang di sekitar. Jadi orang-orang di sekitar nggak bingung, nih kenapa nih anak tiba-tiba bete gitu ya. Tapi hidupmu senantiasa bisa menjadi berkat buat orang lain, menyenangkan orang lain. Tapi bukan artinya menyenangkan orang lain terus kamu pura-pura. Enggak, kamu dengan tulus bisa menjawab dengan baik. Bahkan ketika kamu mau menjelaskan ke orang tua ya, kan kadang-kadang kita suka selisih pendapat sama mama, sama papa. Kita nggak ngotot-ngotot, nggak marah-marah, tapi bisa menjelaskannya dengan baik-baik sehingga orang tua kita juga bisa ngerti. Ya kan, kadang-kadang adik-adik, nih papa mama dikasih tahu nggak ngerti-ngerti nih, aduh udah kesel gitu ya. Tapi kita bisa, gini loh pak, gini loh ma maksudnya, jadi nggak boleh begini, nggak bisa begitu. Apalagi kalau lagi ngajarin soal handphone. Karena apa? Orang tua kadang-kadang gaptek, nggak ngerti. Gimana sih? Kamu ngajarinnya udah bete. Aduh gini aja kok nggak ngerti sih? Aduh gitu ya. Tapi bisa dengan sabar, dengan manis mengajarkan ke orang tua. Roh Kudus jadi penghibur. Nah, Roh Kudus juga berfungsi sebagai apa tadi? Penolong apa ya? Kalau kamu misalnya lagi ulangan, Kak Alex, Kak Lila kemarin ya kasih contoh ya, mau belajar nggak ngerti gimana ini Tuhan, udah pokoknya dibaca aja, Roh Kudus tolongin, Roh Kudus tolongin. Besok paginya ketika ulangan tiba-tiba soalnya, inget nih, ini kemarin toh yang tak baca itu, tiba-tiba bisa ngerti, inget. Oh iya, mungkin kamu nggak ngerti-ngerti amat, tapi inget, ya ini kayaknya jawabannya yang ini. Bukan ngitung kancing ya, A, B, C, D, bukan. Tapi berdoa, tanya Roh Kudus, terus ngajarin, jawabannya B. Ya, jawabannya B, mantep nih jawab B. Padahal mungkin kita ngerti, begitu dijelaskan, bener jawabannya B. Jadi bukan cap-cip-cup, tapi karena Roh Kudus yang memberi pertolongan buat kita sehingga nilai kita jadi baik. Kan sering ya ada anak sekolah minggu yang Kak Nining tanya, suka ngomong gini, aku padahal pas belajar nggak ngerti loh, tapi nilainya bisa jadi baik. Tapi jangan ngomong gini, aku nggak belajar loh tapi nilainya baik. Itu bukan firman Tuhan yang ngajarin ya. Roh Kudus mengajarkan hal-hal yang kita nggak ngerti ya. Nah, menuntun setiap hidupku. Jadi dari pagi sampai malam kan ini suka berdoa, Roh Kudus tuntun aku hari ini. Jadi kamu mau melangkah kemanapun, mau ketemu siapapun, mau bicara dengan siapapun, mau mikir apapun, semuanya dituntun oleh Roh Kudus. Dekat dengan Dia selalu. Artinya apa? Segala hal yang kamu alami, kamu selalu ingat Tuhan. Misalnya kamu keluar ke jalan, lihat orang mungkin ada orang yang cacat atau orang yang di jalanan ya, nggak ada rumah, kamu bisa bersyukur, Tuhan terima kasih aku masih punya keluarga, punya papa mama yang nyayangin. Kalau pas hujan gede aku nggak di jalanan tapi aku di rumah. Terus kamu mungkin bisa kasih selimut ke orang itu, kasih makanan ke orang itu ya. Artinya apa? Kamu punya belas kasihan, punya hati yang bisa mengucap syukur. Itu karena Tuhan membuat kita dekat dengan Tuhan. Semua hal yang kita lewati, kita bisa mengucap syukur dan ingat sama
Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar ya dari lagu itu Roh Kudus. Jadi ingat adik-adik, ada Roh Kudus yang selalu dalam hidupmu. Ingat loh ya, kalau Roh Kudus sudah menegur, jangan bandel, jangan ngotot, tapi harus taat, dengar-dengaran supaya hati Roh Kudus tidak berduka. Adik-adik, kita mau ulang pujian yang tadi belajar ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini sebelum nanti Kak Nining dan adik-adik bersama-sama tutup renungan dalam doa. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Sama-sama Kak Nining ngajak adik-adik berdoa. Tirukan doa Kak Nining ya. Tuhan Yesus, saat ini aku mau terima Roh Kudus dalam hidupku. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau masuk dalam hidupku dan menuntun hidupku setiap waktu. Aku mau hidup taat kepadamu, menyenangkan hatimu, mendengarkan setiap ajaran teguranmu. Biarkan Roh Kudus jadi pelindung, jadi penghibur, jadi pemimpin, dan jadi penolong dalam hidup kami, mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, Roh Allah yang Maha Suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera Dia beri. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu, dekat dengan Dia selalu. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar yang dibawakan oleh kakak-kakak guru EHK hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat adik-adik tanamkan dalam hati sehingga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup adik-adik. Sekarang kajian juga mau mengajak adik-adik semuanya untuk memberikan persembahan. Persembahannya boleh ditransfer ke nomor rekening berikut ini. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan kembali ibadah online jam 9 pagi. Dan tentunya masa corona seperti ini, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Yaitu yang pertama, selalu rajin memakai masker di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan tentunya menjaga jarak.
Oke adik-adik semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.